kasih pimpinan. Ini kalau Bang Benny udah pantun susah kita ikutinya. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Bapak Menteri Kumham, Wakil Menteri, Komisioner KPK, dari PPATK, juga Pak Wakil Jaksa Agung dan juga Jambi, serta tim yang hadir dalam rapat kita sore hari ini. Kita bicara tentang politik anggaran yang harus berhadapan-hadapan dengan ruang fiskal yang tidak mudah. Dan kami membacanya semua dan tadi pimpinan menyampaikan fokus pada yang lalu supaya tahun depan ini kita temukan anggaran yang pas, yang baik, yang kalau pinjam kata-kata Bang Benny ini yang sehat. Jadi anggaran yang sehat. Saya mau mulai dulu dari sebenarnya sekali dua ke Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kejaksaan Agung. Salah satu dari criminal justice system kita itu Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa, nanti paling ujungnya itu adalah Kumham terutama pada lapas. Kalau kita bicara pada produk rasa keadilan. Nah, tadi juga KPK ngangkat ini. Menarik sekali, ada banyak atau ada beberapa temuan dari BPK, sekalipun semua lembaga mitra yang hadir hari ini, WBP begitu, tapi catatannya cukup banyak juga. Kumham ada 14 dan seterusnya, sudah dijawab. Sepengetahuan saya, dari waktu-waktu yang lalu, selalu ada temuan BPK, dan jalan keluarnya juga sudah disebutkan, dan seterusnya gitu. Kita ingin juga apakah temuan seperti ini yang sama berlaku juga atau berulang dia. Kalau berulang ada yang salah dalam sistem kita. Tapi mudah-mudahan tidak berulang, tapi sesuatu yang baru. Nah, karena itu jika tadi teman-teman juga bertanya, Pak Nurdin bertanya, saya meneruskan juga pertanyaan itu. Temuan BPK kelihatannya sederhana, tapi menurut saya itu juga wajib menjadi perhatian kita, sekalipun masih dalam rentang waktu audit. Tapi itu tetaplah temuan yang menjadi koreksi dari sebuah lembaga negara BPK kepada teman-teman atau lembaga mitra. Saya ambil contoh yang menarik disampaikan dari KPK, juga saya kira sama dengan kejaksaan, yaitu soal barang bukti yang berakibat pada aset negara nanti, kalau sudah diputus oleh pengadilan. Saya menggunakan apa yang saya temukan, Bapak Wakil Jaksa Agung, Pak Jambin, di kampung saya lah, di dapil saya, di kampungnya juga Pak Menteri Hukum dan HAM, di Tanah Karo, Kajari, Kabanjahe. Saya pergi ke sana dan menemukan sebuah sistem aplikasi yang sederhana, tapi menurut saya bagus. Bahkan mempunyai filosofi kearifan lokal yang tinggi. Namanya Sibulang. Sibulang ini singkatan dari Sistem Aplikasi Barang Bukti Langsung. Sibulang dalam bahasa atau kearifan lokal di Tanah Karo adalah orang tua yang menjaga aset keluarga atau aset desa. Maka aplikasi Sibulang ini menarik, bahkan menjadi acuan kita karena ada filosofinya. Dan karena itu saya ingin menganjurkan ini kita pakai. Apa Sibulang ini? Sistem aplikasi barang bukti langsung. Ternyata ini adalah aplikasi yang bisa di-download dari Play Store, yang isinya adalah barang bukti tadi, berisi tentang foto, nomor polisi, kendaraan itu, nomor rangka, bahkan nomor mesin. Yang sangat baik bagi pihak ketiga, tadi yang juga disampaikan oleh KPK. Agak mirip ceritanya ini, yaitu pihak ketiga yang barangnya itu belum selesai oleh leasing. Leasing ini, tapi sudah harus kita sita karena barang bukti. Dan karena sidang ini lama sampai inkrah ke Mahkamah Agung, putus, kadang-kadang lupa ini barang. Bahkan kalau sepeda motor, kalau saya lihat teman-teman di Kajari, tempat penyimpanannya ini bisa demikian rupa karena kita yang merawat.
mulai debu dan sampai rusak dan seterusnya. Maka harus ada kita carikan sistemnya agar politik anggaran kita masuk di sini. Karena itu sekalipun ada namanya Asset Recovery Integrated System, ARSIS ini, saya kira jangan gunakan itu, Pak. Gunakan bahasa Karo, gunakan bahasa dari tanah leluhur kita, kearifan lokal kita, dan bisa dijelaskan konsepnya, yaitu si bulang. Jadi si kejaksaan ini menjadi orang tua yang menjaga aset itu tadi. Saya ingin mengatakan itu, dan kita harus memberi apresiasi kepada teman-teman di sana. Nah, dengan cara itu barangkali kita akan bisa menyelamatkan atau memastikan mengefektifkan anggaran kita. Berkenaan dengan itu juga teman-teman di KPK nggak ada salahnya juga mengambil sistem-sistem yang berbasiskan kepada kearifan lokal kita. Karena itu tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam memantau barang bukti dan proses hukum yang memang diikutinya. Jadi itu poinnya. Nah, jika itu terjadi, apakah bisa mengurangi atau menyelamatkan atau mengefektifkan, mensehatkan anggaran kita? Nah, itu catatan pertama. Berkaitan juga temuan BPK tadi yang tadi ditemukan, ada yang belum pas cara menangani aset atau barang bukti tadi. Nah, masih tentang itu kepada teman-teman kejaksaan adalah politik anggaran yang kedua. Ini Pak, nanti kaitannya dengan Pak Menteri juga ini, karena dia yang urus ini. Yaitu kaitannya anggaran Pak Menteri untuk biaya makanan, bahan makanan WBP di lapas dan rutan tahun 2021 itu 1,9 triliun, hampir 2 triliun. Ini kan produk suksesnya teman-teman polisi, jaksa dan hakim. Begitu, sampai ke tempat kita. Nah, di kejaksaan saya coba agak rendah Pak Wakil Kajati, Wakil Jaksa Agung, agak rendah ke Kajari. Di Kasipidum, saya tanyakan bagaimana politik anggaranmu menyusun satu berkas perkara, berapa biayanya? Berapa per tahun? Setelah saya cek ternyata politik anggaran itu berbasiskan kuantiti, jumlah perkara yang mau ditangani. Akibatnya apa? Perkara yang kecil-kecil, yang nilainya di bawah 2,5 juta, bahkan ya katakan di bawah 5 juta, yang mencuri handphone dan seterusnya, paling mudah ini dikerjakan. Murah meriah, cepat sekali begitu, kalau pakai sepat ikan gabusnya tadi itu. Tapi akibatnya adalah kerugian pada APBN kita yang teman-teman di Kumham harus mengeluarkan 1,9 triliun tadi. Kan negara membayar polisi pakai APBN, negara membayar jaksa pakai APBN, pengadilan pakai APBN. Setelah diputuskan katakan 7 tahun, yang nanti kasih makan lagi gitu Pak. Jadi saya senang sekali pimpinan duduk sama-sama aparat mitra kita ini untuk melihat politik anggaran ini. Menurut saya ada yang salah di sini. Ada yang salah. Misal, kalau tadi kita sebutkan nanti pengguna narkoba. Ini yang selalu kita sebutkan membuat over di lapas. Kita akan sepakat, bandar pengedar itu adalah kejahatan terbesar dan paling jahat di dunia karena dia kaya raya dengan cara ilegal dan mengorbankan manusia lebih banyak. Sementara pengguna adalah korban. Korban itu orang sakit dibawa ke rumah sakit, bukan di penjara. Faktanya pengguna itu dimasukkan ke penjara. Akibatnya kepada politik anggaran kita, terpaksa Pak Menteri Kumham memasukkan 1,9 triliun, hampir 2 triliun tadi. Ini menurut saya ada yang salah di sini. Mumpung karena di sini pertanyaan saya kepada teman-teman kejaksaan, bisakah kita ubah politik anggarannya? Bukan berbasiskan pada kuantitas, tapi pada kualitas perkaranya. Baru selamat APBN kita ini nanti. Itu untuk teman-teman di kejaksaan. Kami ingatkan waktu. Oke. Padahal belum masuk Kumham ini. Oke. Sekarang Kumham. Pak Menteri, ini kaitannya dengan rasa keadilan. Saya coba cek dan keputusan kita adalah sidang-sidang di pengadilan kita terpaksa Zoom dan tidak bertemu. Saya tanya teman-teman hakim, saya tanya teman-teman jaksa, saya tanya teman-teman pengacara, apalagi pencari keadilan. Kita harus mengatakan kualitas rasa keadilan itu tentu berbeda dari kalau
langsung dia. Sekarang terpaksa teman-teman di lapas dan di rutan menyiapkan fasilitas untuk Zoom tadi. Pertanyaan saya, berapa anggaran untuk itu? Karena sering sekali rusak. Saya pernah menjadi saksi yang meringankan dan kemudian sampai jam 11 malam dan itu masih sulit sekali. Begitu juga di persidangannya dan seterusnya, Pak Menteri. Berapa anggaran kita di situ dan apakah sudah ada keputusan Pak Menteri untuk mengakhiri sidang-sidang kita dengan Zoom itu? Toh sudah pakai 3M dan apalagi tengah kita sedikit sudah agak landai dia. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah yang kaitannya dengan saya ingin tanyakan. Kita berterima kasih tentang program evaluasi asimilasi untuk isolasi mandiri karena yang kemarin kita mulai itu. Sekarang masih terus berjalan sedikit-sedikit. Pertanyaan saya, berapa banyak mampu dikurangi dan berapa banyak mengurangi anggaran kita? Karena ternyata saya lihat itu efektif sekali. Dia pulang ke rumah, dia lapor terus begitu, tentu anggaran kita menjadi berkurang. Ini menurut saya juga bagus untuk diteruskan. Jadi pertanyaan saya dua saja tadi, satu mengenai kapan kita akhiri itu dan bagaimana tentang isolasi mandiri itu dan kalau bisa kita teruskan saja. Yang terakhir, saya sering jalan itu Pak, dan saya sampaikan juga Pak Menteri, Pak Wamen, juga Dirjen Lapas, kendaraan-kendaraan kita untuk mengangkat para warga binaan itu sungguh sangat memprihatinkan. Saya ambil yang paling gampang itu di Sidik Kalang. Itu pakai Chevrolet yang tahun 97 Pak. Itu ngantar, kalau sakit itu yang jemput itu semua. Dan saya kira ini yang saya katakan ini adalah temuan-temuan di lapangan. Terakhir, ini untuk KPK, dikit saja pimpinan. Di KPK itu ada 5 deputi. 5 deputi, saya selalu concern dengan deputi yang kedua. Deputi bidang pencegahan dan monitoring. Dari deputi ini ada 4 direktorat. Saya lebih concern lagi direktorat yang ketiga, direktorat monitoring. Yang kemarin kita buat anggarannya melakukan evaluasi sekian saja. Padahal monitoring ini pencegahan terbaik karena memonitoring seluruh aspek penyelenggara negara. Pertanyaan saya, berapa banyak anggaran untuk itu? Saya ingin itu jauh lebih besar supaya kita monitoring dan kita cegah. Contoh kemarin yang kita sebutkan monitoring untuk perkebunan. Di bawahnya ada mineralnya, minerbanya dan seterusnya. Kajian-kajian ini penting untuk menerima penerimaan negara lebih banyak, juga mencegah pengeluaran yang tidak penting. Itu saja pimpinan, mudah-mudahan apa yang disampaikan mitra kita dalam politik anggaran dan ruang fiskal yang cukup, Komisi 3 tentu harus mendukungnya. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya